Shalom saudara-saudara terkasih dalam kasih Kristus. Mari hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang kedua. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mohon hikmat Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami dalam kami bersama-sama belajar firman Tuhan dan merenungkan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, membuat metafora tentang kehidupan dengan satu gambaran sebuah perjalanan dalam kehidupan kita adalah hal yang mungkin seringkali kita dengarkan, saudara. Dan itu juga bisa kita temukan dalam berbagai literatur, bahkan juga di Alkitab. Sebagai contoh misalnya, sebuah karya dari John Bunyan dengan satu karyanya yang sangat luar biasa, yaitu Pilgrim Progress, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Perjalanan Seorang Musafir. Kisah ini menceritakan sebuah perjalanan seorang Kristian, dan ketika dalam perjalanan itu dia berjalan dari kota kehancuran menuju kepada kota surgawi, saudara. Bahkan juga kalau kita bisa membaca dalam Alkitab misalnya, kita juga bisa menemukan ada begitu banyak pengajaran dan juga nasihat bagaimana seseorang diperintahkan untuk memilih jalan yang benar. Tetapi kita percaya bahwa dalam hidup ini kita juga sedang diperhadapkan dengan sebuah kebenaran untuk kita memilih jalan yang benar itu. Maka dunia punya pandangan-pandangan yang berbeda, di mana dunia seringkali juga menawarkan, sebagaimana juga pepatah mengatakan, ada banyak jalan menuju ke Roma, saudara. Maka juga ada begitu banyak jalan atau begitu banyak cara untuk kita bisa mendapatkan kebenaran. Nah, itulah yang seringkali ditawarkan, bahkan juga dalam filsafat-filsafat masa kini, dalam filsafat postmodern, di mana ketika kita tidak diperhadapkan kepada pemahaman iman yang kuat, maka di sanalah kita bisa terperangkap pada relativisme dan sebagainya, di mana mereka seringkali mengatakan bahwa tidak ada sebuah kebenaran yang mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran relatif. Dan itu artinya mereka punya pandangan bahwa ada begitu banyak cara untuk kita bisa sampai kepada Tuhan, tidak harus dengan satu cara saja. Nah saudara, dalam perenungan hari ini ketika kita berbicara dalam Amsal pasal yang kedua, maka kita bisa mendapati bahwa di sanalah Amsal kembali membuka sebuah formula percakapan antara ayah dan anak dengan kata penghubung jikalau, saudara. Saudara, kita bisa mendapatkan di ayat yang pertama, ketiga, dan ayat yang keempat. Pertanyaan adalah jikalau yang seperti apa yang dimaksudkan di sana. Maka dikatakan di ayat yang pertama, jikalau engkau menerima perkataanku, artinya dalam hal ini adalah perkataan itu adalah sebuah pengajaran dari sang ayah, dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Jelas saudara, nasihat ini adalah satu nasihat yang berbicara mengenai pengajaran Taurat Tuhan atau pengajaran mengenai kebenaran akan firman Tuhan. Saudara perhatikan bahwa menerima pengajaran itu memiliki intensitas di sana. Mulai ayat kedua hingga ayat keempat. Dimulai dari apa? Dari telinga yang memperhatikan, hingga kemudian dikatakan mencari. Dan bukan sekedar mencari saudara, tetapi juga dikatakan bahwa mengejar. Dan itu digambarkan sebagai seperti orang yang mengejar harta terpendam. Saudara, kita bisa melihat keseriusan dalam pengejaran akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan Amsal selalu mengaitkan kebenaran itu dengan hikmat dari Tuhan. Maka saudara, hasil dari pengejaran akan kebenaran yang sejati itu
maka kita bisa memperhatikan di ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara perhatikan di sini. Di sini kita bisa dikatakan bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan untuk mencari dan menemukan kebenaran. Dan itu adalah sebuah kebenaran, bukan berbagai kebenaran atau berbagai hal yang dianggap seolah-olah sebagai kebenaran, saudara. Dan dalam perjalanan atau journey itu, kita harus menjadi seperti orang yang mengejar dan menggali harta terpendam. Gali, dan terus gali sampai kita mendapatkannya. Maka ketika kita mendapatkan, kita akan mendapatkan pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah yang benar. Saudara, dua hal ini adalah dua hal yang membedakan antara pengejaran orang-orang yang mengejar kebenaran sejati dengan orang-orang yang mengejar kebenaran yang sifatnya semu. Sebuah pengejaran yang sebenarnya tidak ada hal yang baik di sana. Saudara, ketika seorang mengejar pengejaran sejati itu, maka mereka akan mendapatkan dua hal ini. Mereka akan mendapatkan dan tahu bagaimana menghormati Tuhan. Dan mereka bisa mendapatkan dan mengenal akan pribadi Allah yang sejati. Soalnya menariknya penulis Amsal kemudian di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16, bahkan ayat ke-20 saudara, di sana menyampaikan pula dampak dari kehidupan orang yang mengenal Allah dan memiliki pengertian yang benar itu. Yaitu kita akan dimampukan untuk terlepas dari jalan yang jahat. Kita terlepas dari orang yang dengan tipu muslihatnya berusaha ingin menyesatkan kita. Dan kita terlepas dari godaan-godaan nafsu dunia seperti godaan seksualitas yang digambarkan di ayat ke-16 dengan perempuan jalan. Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus ketika ia berbicara tentang ada dua jalan. Ada jalan yang lebar yang menuju kebinasaan dan juga jalan yang sempit tetapi yang menuju kepada kehidupan. Dan dicatat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14 saudara. Maka hari ini saya kembali ingin menegaskan bagi setiap kita bahwa dalam perjalanan hidup kita dalam dunia ini tidak ada yang namanya jalan alternatif untuk kita bisa menemukan Allah yang sejati, Allah yang benar, dan menemukan pengertian yang benar dalam hidup ini. Satu-satunya jalan itu adalah di dalam Yesus. Sebagaimana Yesus juga mengklaim dirinya. Dan ia katakan bahwa akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Dan hanya dengan mengenal Yesus Kristus dan kebenaran akan Dia, maka disitulah kita bisa menapaki hari-hari perjalanan hidup kita itu di dalam hikmat Tuhan. Soalnya ketika kita salah memilih jalan, maka niscaya kita tidak akan mampu bertahan di tengah-tengah godaan yang ada dalam dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya, ketika kita mencari, ketika kita menggali dan menemukan kebenaran sejati dalam Yesus Kristus, maka disitulah kita akan dimampukan untuk menapaki setiap jalan-jalan kehidupan kita di dalam hikmat Tuhan. Itulah sebabnya gali dan temukan kebenaran sejati itu di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, seringkali dalam hidup ini kami disesatkan dengan hal-hal yang seolah-olah kebenaran. Tetapi itu bukan kebenaran sejati yang berasal daripada Engkau. Hari ini Tuhan, kami memohon hikmat daripada Tuhan, pimpinanmu Tuhan, agar sungguh-sungguh dalam pencarian kami akan kebenaran, kami semakin mendalami dan kami semakin menemukan kebenaran di dalam dirimu. Kebenaran yang akan memerdekakan hidup setiap kami. Kebenaran yang akan memampukan kami menjalani perjalanan hidup dalam dunia ini yang penuh dengan godaan-godaan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.